Tahukah kamu, menjadi sulit dikalahkan bukan soal punya tubuh terkuat, koneksi terbanyak, atau uang tak berseri. Kadang, rahasia terbesar justru diam, tegar, dan saat waktunya tiba, tak terhentikan. Kedengarannya sederhana, tapi lihat sekelilingmu. Berapa banyak orang yang tersulut hanya karena komentar receh di media sosial? Berapa banyak yang meledak hanya karena omongan rekan kerja? Berapa banyak yang kehilangan arah hanya karena satu masalah menghantam? Mereka bereaksi terlalu cepat. Mereka bermain di medan yang dikuasai orang lain. Filosofi para Stoik mengajarkan, kendali atas diri adalah benteng terakhir yang tak bisa direbut siapapun. Zeno, Seneca, Marcus Aurelius. Mereka hidup di masa di mana tekanan datang dari perang, politik, dan kematian yang mengintai. Tapi justru di tengah semua itu, mereka tenang, fokus, tidak terburu-buru. Dan karena itulah, mereka tak terhentikan. Masalahnya, dunia modern jauh lebih licik. Kita tak selalu diserang dengan pedang atau peluru. Kita dihantam dengan notifikasi, ekspektasi sosial, komentar sinis, dan kabar buruk yang bisa datang kapan saja. Serangannya tidak frontal, tapi pelan, mengikis mental. Sampai kita lupa siapa yang memegang kendali, kita atau dunia. Video ini akan membongkar 9 rahasia Stoik, senjata mental yang membuatmu tetap tenang saat orang lain panik, tetap tegak saat semua orang runtuh, dan bergerak dengan kekuatan penuh ketika momen itu datang. Bukan teori manis, tapi prinsip yang akan mengubah cara kamu bertarung setiap hari. Di kantor, di hubungan, di bisnis, bahkan di pertempuran melawan dirimu sendiri. Saya ingin kamu ikut di dalamnya. Tulis di komentar, saya siap menjadi tak terhentikan. Biar semua orang yang mampir tahu, kamu bukan lagi bagian dari keramaian yang mudah digoyahkan. Kamu sedang membangun dirimu menjadi versi yang bahkan badai pun tak bisa runtuhkan. Dan ingat, yang diam bukan berarti lemah. Yang tegar bukan berarti tak merasa sakit. Tapi yang menggabungkan keduanya, dialah yang tak terhentikan. Sekarang, mari kita mulai. Pertama, kuasai reaksi, bukan kejadian. Pernahkah kamu merasa dunia seperti tidak adil? Macet pas lagi buru-buru, partner bisnis ingkar janji, atasan tiba-tiba mengubah target di menit terakhir. Hal-hal seperti ini membuat sebagian orang meledak. Emosi mereka meluncur tanpa rem, kata-kata keluar tanpa filter, dan keputusan diambil dengan kepala panas. Masalahnya, kamu tak akan pernah bisa mengendalikan semua kejadian di hidupmu. Lalu kalau yang di luar kendali itu tak bisa diatur, apa yang tersisa? Reaksi. Itu satu-satunya wilayah yang 100% milikmu. Epictetus pernah berkata, bukan apa yang terjadi padamu, tapi bagaimana kamu merespons yang menentukan segalanya. Bayangkan hidupmu seperti kapal di tengah badai. Kamu tak bisa mengubah arah angin, tapi kamu bisa mengatur layar dan kemudi. Banyak orang sibuk mengutuk badai, sementara sedikit yang fokus memastikan kapalnya tetap tegak. Kuncinya ada di sini. Setiap kali sesuatu memancing emosi, tarik jarak 1 detik sebelum bereaksi. 1 detik ini seperti tameng. Dalam detik itu, kamu memilih. Apakah kamu akan membiarkan orang lain mengendalikanmu melalui emosimu, atau kamu yang memegang kendali penuh? Pria yang kuat bukan dia yang tidak pernah marah, tapi dia yang bisa memegang tali kekangnya. Dalam bisnis, hubungan, bahkan di jalan raya, orang akan menguji kesabaranmu. Mereka ingin melihat batasmu. Dan jika kamu meledak, mereka menang, kuasai reaksi. Dan kamu jadi pemain, bukan pion. Diam saat orang lain panik. Tersenyum tipis saat orang lain memprovokasi. Bertindak hanya saat waktunya tepat. Itulah kekuatan yang membuatmu terlihat tak bisa disentuh. Bukan karena kamu kebal, tapi karena kamu memilih kapan dan bagaimana bertarung. Jika kamu mengerti ini, kamu akan mulai melihat chaos sebagai panggung untuk menunjukkan siapa yang benar-benar memimpin. Ingat, dunia bisa mengambil segalanya, kecuali kendali atas dirimu. Kedua, pisahkan fakta dan interpretasi. Kita sering berpikir kita marah karena fakta, tapi coba saya tanya,
Apakah kamu marah karena orang itu benar-benar menghina, atau karena kamu menafsirkan kata-katanya sebagai hinaan? Apakah kamu stres karena pekerjaanmu berat, atau karena kamu percaya kamu tak akan sanggup menyelesaikannya? Disinilah banyak orang kalah. Mereka tidak memisahkan kejadian dan cerita yang mereka buat di kepala. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jika kamu disakiti oleh sesuatu di luar dirimu, rasa sakit itu bukan datang dari hal itu sendiri, melainkan dari penilaianmu tentangnya. Dan kamu punya kekuatan untuk menghapus penilaian itu." Fakta adalah data mentah. Bos mengirim pesan jam 10 malam. Pasangan belum membalas pesan. Proyek diminta selesai besok. Interpretasi adalah cerita yang kita tempelkan pada fakta itu. Bos ini tidak menghargai waktu pribadiku. Pasangan aku pasti sudah tidak peduli lagi. Proyek ini mustahil selesai, aku akan gagal. Dan seringkali, yang membuat kita menderita bukan faktanya, tapi cerita itu. Cerita yang kita ulang di kepala seperti film jelek yang diputar berkali-kali, sampai kita lupa bahwa itu cuma film. Seorang stoik melihat fakta seperti batu di jalan, netral, tidak punya emosi. Kitalah yang memutuskan apakah batu itu penghalang atau pijakan. Latih dirimu. Setiap kali ada sesuatu yang memicu emosi, pisahkan dua hal ini. Pertama, apa faktanya? Data murni, tanpa tambahan. Kedua, apa interpretasiku? Opini, asumsi, prasangka. Begitu kamu memisahkan keduanya, kamu akan merasakan jarak. Dan jarak itu adalah ruang untuk berpikir jernih. Ruang yang dimanfaatkan para pemimpin untuk mengambil keputusan yang dingin saat orang lain terbakar emosi. Pria yang bisa memisahkan fakta dari interpretasi adalah pria yang bisa memisahkan dirinya dari drama dunia. Dan ketika kamu bebas dari drama, kamu tidak lagi jadi korban narasi orang lain. Kamu menciptakan narasimu sendiri. Ingat, fakta jarang menghancurkanmu. Cerita yang kamu buat di kepala, itulah yang melakukannya. 3. Tahan lidah, perkuat tindakan. Di dunia yang berisik seperti sekarang, orang berlomba untuk jadi yang paling cepat bicara, paling keras menyuarakan pendapat, paling lantang membalas. Mereka pikir bicara lebih banyak artinya lebih berpengaruh. Padahal, tidak. Para stoik tahu satu hal, semakin sering kamu bicara, semakin besar peluang kamu membuka kelemahan. Semakin sedikit kamu bicara, semakin dalam orang menebak isi kepalamu. Diam bukan tanda kamu kalah. Diam adalah cara menghemat peluru, menunggu waktu yang tepat untuk menembak. Berapa banyak konflik yang sebenarnya tidak perlu terjadi, kalau saja kita memilih untuk tidak membalas? Berapa banyak energi yang bisa disimpan jika kita berhenti mencoba memenangkan setiap argumen? Kenyataannya, sebagian besar perdebatan bukanlah pertarungan ide, tapi pertarungan ego, dan tidak ada pemenang sejati di situ. Bayangkan ini, kamu sedang di ruang rapat, ada rekan yang mencoba menjatuhkanmu dengan komentar sinis. Kamu bisa langsung membalas, atau kamu bisa tersenyum tipis, mencatat, lalu membuktikan dengan hasil kerja yang tak terbantahkan. Mana yang akan lebih lama diingat orang? Komentarmu atau karyamu? Marcus Aurelius pernah berkata, kamu selalu punya pilihan untuk tidak memiliki pendapat. Tidak ada yang memaksamu untuk bereaksi. Menahan lidah memberi dua keuntungan besar. Energi mental terjaga. Kamu tidak membuangnya untuk membalas hal yang tidak penting. Wibawa tumbuh. Orang mulai melihatmu sebagai sosok yang tidak mudah terpancing, yang hanya bicara ketika kata-katanya berarti. Diam bukan berarti pasif. Diam adalah fokus. Dan ketika kamu akhirnya berbicara, kata-katamu akan membawa bobot yang membuat orang mendengar. Bahkan sebelum kamu selesai bicara, ingat, serigala yang lapar tidak menggonggong, dia berburu. Keempat, lihat hambatan sebagai jalan. Marcus Aurelius menulis, apa yang menghalangi tindakan menjadi tindakan itu sendiri, yang menghalangi jalan menjadi jalan itu sendiri. Kedengarannya seperti paradoks, tapi ini adalah salah satu rahasia mental paling mematikan dari para stoik. Kebanyakan orang melihat hambatan sebagai tanda untuk berhenti. Mereka menunggu kondisi ideal, jalan mulus, atau waktu tepat sebelum bergerak.
Masalahnya, kondisi itu hampir tidak pernah datang. Jika kamu menunggu semua lancar, kamu akan menunggu selamanya. Stoik melihat hambatan seperti beban di gym. Memang berat, tapi justru itu yang membangun otot. Masalah adalah alat latihan. Setiap tekanan adalah set beban untuk mentalmu. Bayangkan ini. Bisnismu macet karena klien besar tiba-tiba mundur. Kamu punya dua pilihan. Mengeluh, menyalahkan keadaan, berhenti bergerak. Atau kedua, memanfaatkan krisis ini untuk memperbaiki model bisnis, mencari pasar baru, dan keluar lebih kuat dari sebelumnya. Seorang stoik memilih opsi kedua, bukan karena dia suka kesulitan, tapi karena dia tahu. Di sanalah kekuatan ditempa. Nietzsche pernah berkata, "Apa yang tidak membunuhku, membuatku lebih kuat." Tapi stoik menambahkan, kekuatan itu tidak datang otomatis. Kekuatan datang jika kamu memilih untuk menggunakan apa yang menghalangi sebagai bahan bakar. Rumusnya sederhana, hambatan, tantangan, latihan, kekuatan. Kalau kamu lewati rintangannya, kamu dapat jalannya. Kalau kamu lari dari rintangannya, kamu kehilangan jalannya. Mulai hari ini, setiap kali ada yang menghalangi, tanyakan pada dirimu, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Bagaimana ini bisa melatihku? Bagaimana aku bisa keluar dari sini lebih tangguh daripada masuknya? Ingat, rintangan bukan akhir jalan. Dia adalah tanda bahwa kamu sudah berada di jalan yang benar. Kelima, menerima hal yang tak bisa diubah. Ada dua jenis energi yang kamu miliki. Energi untuk bertindak dan energi untuk melawan hal yang tak bisa diubah. Masalahnya, kebanyakan orang menghabiskan energinya di kategori kedua, berperang melawan hujan, mengutuk masa lalu, atau berharap dunia berputar sesuai kemauan mereka. Epictetus mengingatkan, beberapa hal ada dalam kendalimu, beberapa tidak. Kedengarannya sederhana, tapi sulit dipraktikkan karena ego kita menolak kalah. Itulah mengapa konsep amor fati, mencintai takdir, terasa seperti ilmu hitam bagi orang yang belum siap. Bukan hanya menerima apa yang terjadi, tapi mencintainya. Bahkan jika itu sakit. Bahkan jika itu merusak rencana kita. Kenapa? Karena takdir adalah batu bata yang membentuk kita. Setiap peristiwa, baik atau buruk, adalah bagian dari desain yang membawamu ke titik ini. Menolak takdir sama saja menolak bagian dari dirimu sendiri. Bayangkan seorang prajurit di medan perang. Hujan deras membuat busurnya basah, tanah menjadi lumpur. Dia bisa marah, mengutuk langit, atau dia bisa menggunakan lumpur itu untuk membuat parit perlindungan. Hujan yang sama, hasil yang berbeda. Karena sikap yang berbeda, kita tidak bisa mengubah masa lalu. Kita juga tidak bisa menghentikan hal-hal tertentu di masa depan. Tapi kita bisa memutuskan apakah kita akan mengeluh sepanjang jalan atau berjalan dengan kepala tegak sambil berkata, "Ini jalanku dan aku mencintainya." Prinsip ini bukan menyerah, tapi memfokuskan amunisi. Kalau sesuatu berada di luar kendali, lepaskan. Kalau sesuatu berada di dalam kendali, kerahkan seluruh tenaga. Ingat, orang yang berdamai dengan takdirnya tak akan pernah kalah. Karena dia tidak pernah berperang melawan hal yang mustahil dimenangkan. Keenam, berlatih ketangguhan. Sejak tenang. Banyak orang baru belajar berenang ketika sudah tercebur ke laut lepas. Masalahnya, saat itu gelombang terlalu besar, dan panik sudah mengambil alih pikiran. Itulah kenapa sebagian orang tenggelam, bukan karena mereka tidak kuat, tapi karena mereka terlambat berlatih. Para stoik paham satu prinsip penting. Krisis bukan waktu untuk membangun kekuatan mental. Krisis adalah waktu untuk menggunakan kekuatan mental yang sudah kamu latih sebelumnya. Di masa damai, prajurit melatih otot, mengasah senjata, mempelajari strategi. Di masa damai, pemimpin mempersiapkan rencana darurat, memperkuat tim, dan menjaga stamina mental. Dan di masa damai, kamu seharusnya berlatih untuk tetap tenang, fokus, dan tahan banting. Seneca pernah menulis,
Seseorang yang bersiap menghadapi masa sulit akan lebih mudah melewatinya ketika tiba. Latihan ketangguhan tidak selalu dramatis. Kadang itu berarti bangun lebih pagi untuk olahraga meski cuaca dingin. Kadang itu berarti melatih kesabaran di tengah antrean panjang. Kadang itu berarti sengaja mengambil tantangan kecil setiap hari, hanya untuk membiasakan dirimu menghadapi ketidaknyamanan. Setiap latihan ini adalah perisai yang kamu pasang satu demi satu. Jadi ketika badai datang, PHK, kegagalan bisnis, hubungan berakhir, kamu tidak runtuh, kamu sudah siap, tidak panik, tidak terpukul lebih dari yang perlu, karena kamu sudah pernah bertemu rasa sakit itu dalam latihan. Bayangkan kalau kamu adalah orang yang tetap tenang ketika semua orang kehilangan akal. Orang seperti itu bukan hanya selamat, dia memimpin. Ingat, kekuatan mental adalah senjata yang diasah di masa damai, untuk digunakan di masa perang. Ketujuh, tidak menaruh harga diri pada pengakuan orang. Di dunia media sosial, harga diri banyak orang ditentukan oleh jumlah like, komentar positif, atau tepuk tangan dari orang lain. Masalahnya, kalau kamu membiarkan orang lain menentukan nilaimu, mereka juga punya kekuatan untuk menghancurkannya. Epictetus pernah mengingatkan, jika kamu mencari nilai dirimu dari luar, kamu akan menjadi budak dari apapun yang berada di luar kendalimu. Pikirkan ini, kalau hari ini semua orang memuji usahamu, kamu senang. Tapi begitu besok mereka mengkritik atau bahkan mengabaikanmu, moodmu runtuh. Itu artinya kamu tidak pernah benar-benar memegang kendali atas harga dirimu sendiri. Pria yang tangguh membangun identitasnya dari prinsip, bukan pujian. Dia tahu siapa dirinya. Bahkan jika seluruh dunia memilih untuk tidak setuju, dia fokus pada proses, bukan pada sorakan penonton. Bayangkan seorang petarung di ring. Kalau dia bertarung demi tepuk tangan penonton, setiap ejekan bisa mematahkan semangatnya. Tapi kalau dia bertarung demi disiplin, demi kehormatan, demi standar pribadinya, maka tepuk tangan hanyalah bonus, bukan bahan bakar utama. Memutus ketergantungan pada pengakuan orang berarti kritik tidak menghancurkanmu, pujian tidak membutakanmu, keputusanmu tidak berubah hanya karena orang lain setuju atau tidak. Tentu, kita semua senang dihargai. Itu manusiawi. Tapi ada perbedaan besar antara menghargai pengakuan dan bergantung padanya. Yang pertama membangun, yang kedua mengikat. Ingat, jika kamu hidup untuk tepuk tangan, kamu akan mati ketika sunyi. Mulai sekarang, ukur dirimu dengan satu hal, seberapa setia kamu pada prinsip yang kamu pegang, bahkan ketika tidak ada yang menonton. Kedelapan, gunakan kematian sebagai kompas hidup. Ada satu fakta yang tidak bisa dibantah, kita semua akan mati. Tapi anehnya, kebanyakan orang hidup seolah waktu mereka tak terbatas, menunda impian, membiarkan dendam berlarut, membuang hari-hari untuk hal yang tidak berarti. Para Stoik punya prinsip yang terdengar gelap, tapi justru membebaskan. Memento mori. Ingatlah bahwa kamu akan mati, bukan untuk membuatmu putus asa, tapi untuk membuatmu sadar. Marcus Aurelius menulis, kamu bisa meninggal sekarang. Biarkan itu menentukan apa yang kamu pikirkan dan lakukan. Saat kamu benar-benar menyadari bahwa jam pasirmu terus menipis, prioritas hidup berubah secara radikal. Kamu berhenti membuang waktu untuk pembuktian yang tidak penting. Kamu mulai mengucapkan hal yang selama ini kamu tunda. Kamu mulai mengerjakan hal yang bermakna, bukan sekadar sibuk. Bayangkan besok adalah hari terakhirmu. Apa yang akan kamu lakukan hari ini? Siapa yang akan kamu temui? Apa yang akan kamu hentikan? Kesadaran akan kematian bukanlah beban, tapi kompas. Ia menunjukkan arah ke hal-hal yang pantas mendapatkan waktumu dan menjauhkanmu dari yang sia-sia. Pria yang hidup dengan kesadaran ini tidak takut kehilangan. Dia tidak takut berubah arah. Dia tidak takut berkata tidak pada hal yang tidak sejalan dengan misinya. Karena dia tahu, waktu adalah mata uang paling mahal. Ingat, setiap hari yang kamu jalani adalah satu hari lebih dekat ke akhir.
Pastikan kamu bergerak ke arah yang benar. Mulai sekarang, perlakukan waktumu seperti prajurit memperlakukan peluru. Digunakan hanya ketika penting, dan setiap tembakan harus berarti. Kesembilan, bergerak saat orang lain terhenti. Ketika badai datang, kebanyakan orang menunduk bersembunyi menunggu reda. Mereka membekukan langkah. Mereka menunggu waktu yang tepat. Masalahnya, waktu yang tepat jarang sekali datang. Seorang stoik melihat hal ini sebagai kesempatan emas. Ketika semua orang berhenti, kompetisi berkurang. Jalan lebih lengang. Pintu yang tertutup bagi banyak orang justru terbuka bagi mereka yang berani mengetuk. Momentum adalah senjata terakhir. Kamu bisa punya mental baja, filosofi hidup, dan rencana matang. Tapi jika kamu berhenti bergerak, semua itu hanya jadi teori. Bayangkan ini, dunia sedang krisis ekonomi. Banyak bisnis memilih bertahan di mode diam. Tapi kamu tetap membangun, tetap belajar, tetap menghubungi calon klien. Hasilnya, saat badai mereda, kamu sudah 3 langkah di depan, sementara mereka baru mulai berjalan. Nietzsche pernah berkata, jalan yang panjang terlihat berat bagi yang berhenti di tengah, tapi ringan bagi yang terus melangkah. Bergerak bukan berarti sembrono, bergerak berarti terus mengambil langkah kecil yang konsisten, meski situasi tidak sempurna. Karena 1 langkah di tengah ketakutan nilainya lebih besar daripada 100 langkah di zona nyaman. Dan ada satu efek rahasia dari momentum. Begitu kamu terus bergerak, rasa takut berkurang. Pikiran mulai fokus pada aksi, bukan pada kemungkinan buruk. Itulah mengapa para pemimpin, petarung, dan pembangun peradaban tidak menunggu waktu ideal. Mereka membuat waktu itu ideal lewat gerakan mereka. Ingat, badai akan selalu ada. Pertanyaannya, apakah kamu akan berhenti atau menjadi satu-satunya yang masih melangkah? Mulai sekarang, ketika orang lain terhenti, majulah. Bahkan jika langkahmu kecil, karena di medan hidup ini yang bertahan bukan yang terkuat, tapi yang tak pernah berhenti. Kita sudah membahas 9 rahasia stoik. 9 pedang mental yang, jika kamu asah, akan membuatmu sulit dikalahkan. Mulai dari menguasai reaksi, memisahkan fakta dari interpretasi, hingga terus melangkah saat semua orang terhenti. Semua ini bukan sekadar teori. Ini adalah cara hidup. Di dunia yang penuh kebisingan, drama, dan ketidakpastian, kebanyakan orang mencari rasa aman dengan menghindari tantangan. Tapi kamu bukan kebanyakan orang. Kalau kamu sampai di bagian ini, itu artinya ada sesuatu dalam dirimu yang ingin lebih kuat, lebih tajam, lebih tahan banting. Ingat, kekuatan sejati bukan berarti kamu tidak pernah jatuh. Kekuatan sejati adalah ketika kamu jatuh, tapi bangkit dengan kepala lebih tegak. Bukan berarti kamu tidak pernah terluka, tapi kamu memilih untuk tidak membiarkan luka itu mengendalikanmu. Dunia tidak akan pernah berhenti menguji. Orang akan meremehkan, mengkhianati, atau mencoba memancing emosimu. Badai akan datang, lagi dan lagi. Dan saat itu terjadi, kamu akan punya 2 pilihan. Jadi korban, atau jadi pemain utama dalam hidupmu. Saya ingin kamu melakukan satu hal sekarang. Tulis di komentar. Saya siap menjadi tak terhentikan. Bukan hanya untuk saya baca, tapi sebagai deklarasi publik bahwa mulai hari ini, kamu memilih hidup dengan prinsip stoik. Diam, tegar, dan tak terhentikan. Dan jangan berhenti di sini. Di layar, sudah ada video berikutnya yang akan memperdalam kemampuanmu menghadapi dunia dengan kepala dingin tapi pukulan yang tepat sasaran. Tonton itu, dan terus melangkah. Ingat, hidup ini bukan soal menunggu badai reda. Hidup ini soal menari di tengah badai, dan melangkah maju tanpa henti.